Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hermeneutik dan semiotik. Hermeneutik itu pada dasarnya merupakan wahana penelitian dengan cara interpretasi atau penafsiran terhadap teks. Hermeneutik pada awalnya lebih diidentikan sebagai penelitian teologi untuk mendekati Bible dan penelitian filologi. Bagi Friedrich August Wolff, hermeneutik merupakan kaidah-kaidah untuk menangkap pemikiran yang terdapat dalam teks yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengarang secara historis. Secara historis, hermeneutik berasal dari metodologi Yunani yang berasal dari seorang tokoh mitologis yang bernama Hermes, yakni seorang utusan yang mempunyai tugas sebagai perantara atau penghubung antara dewa Jupiter dengan manusia. Hermeneutik menurut pandang kritik sastra ialah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks karya sastra. Karya sastra dalam pandang hermeneutik ialah sebagai objek yang perlu diinterpretasikan oleh subjek atau hermeneutik. Sedangkan kritik semiotik hanya menarik para pemerhati kritik sastra yang ingin memburu makna dalam karya sastra. Sastra dalam pandangan semiotik sebagai gambaran tanda-tanda. Pengarang biasanya menggunakan tanda sebagai penyimpan pesan. Ilmu semiotik sering disebut juga dengan ilmu semiotika. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Semiotika kemudian didefinisikan sebagai studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Adapun nama lain dari semiotika adalah semiologi. Semiologi adalah ilmu yang pelajari tanda-tanda dalam karya sastra. Di sini saya akan memberi contoh tentang puisi analisis hermeneutik. Judulnya Ku Cari Jawab. Di mata air, di dasar kolam, ku cari jawab teka-teki alam. Di kawan awan kian kemari. Di situ juga jawab ku cari. Kepada gunung penjara waktu, ku cari jawab kebenaran tentu. Ke dalam hati jiwa sendiri, ku selam jawab tidak tercari. Ya Allah yang maha dalam, berikanlah jawab teka-teki alam. Oh Tuhan yang maha tinggi, oh Tuhan yang maha tinggi, ku nanti jawab petang dan pagi. Hatiku hauskah kebenaran, berikan jawab di hatiku sekarang. Pada bait pertama tersebut mencoba untuk mencari jawab atas teka-teki yang diberikan oleh alam. Om Jan berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam hidup ini, dan Om Jan mencoba mencari jawab untuk sebuah kebenaran dari hidup ini. Alam merupakan simbol dari kehidupan, karena kita hidup di dunia ini tak terlepas dari yang namanya alam. Karena alam memberikan kehidupan itulah, maka Om Jam mencoba harap alam akan memberikannya jawaban seperti alam memberinya kehidupan. Kemudian di alam, Om Jam mencoba mencari jawabannya di mata air dan di dasar kolam. Itu karena mata air pelambang sebuah sumber. Ia berharap akan mendapat jawabannya dari sumber tersebut. Sedangkan dasar kolam merupakan hal yang penuh misteri. Itu dikarenakan sebuah dasar biasanya menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Seperti contohnya di dasar laut menyimpan harta karun. Om Jan berharap kalau ia mencari jawabannya sampai ke dasar, pasti akan menemukan sesuatu. Di kawan awan kian kemari, di situ juga jawab ku cari. Bait kedua. Setelah Om Jan mencari sebuah jawaban akan kebenaran hingga ke dasar, Om Jan juga mencoba mencari jawaban tersebut di angkasa. Ia coba mencarinya di antara awan beserta kawanannya atau kumpulan awan. Berharap akan menemukan jawabannya di sana. Awan merupakan lambang dari sesuatu yang tinggi, yang sulit digapai. Itu mengapa Om Jan berusaha mencarinya di tempat yang sulit dicapai orang. Berharap jawabannya berada di sana. Karena biasanya sesuatu yang sulit dicari itu pastilah terdapat di tempat yang sulit dijangkau oleh orang banyak. Kepada gunung penjara waktu, ku cari jawab kebenaran tentu.
Bait ketiga. Setelah mencari di tempat yang paling rendah hingga yang paling tinggi dari alam, Om Jan masih mencari jawaban atas kebenaran tersebut tempat yang lain, yakni di gunung. Gunung merupakan simbol dari sebuah misteri. Karena setiap gunung pasti memiliki misterinya masing-masing. Contohnya saja tentang keluarnya lahar panas dari dalam perut gunung yang selama ini dikira sudah tidak aktif lagi. Tentu saja merupakan sebuah misteri yang besar. Belum lagi misteri-misteri lainnya yang terdapat pada gunung. Selain itu, gunung juga ibarat sebagai penjara waktu. Hal ini karena pada saat di gunung, manusia bahkan tidak mengetahui sudah berapa lama yang dihabiskannya di sana. Seolah-olah waktu tak terasa berlalu. Seperti orang yang bersemudi di gunung. Walaupun sudah bersemudi selama bertahun-tahun, namun karena pergi ke gunung diibaratkan sebagai bersatu dengan alam, maka berapa banyak waktu yang dihabiskan pun tidak terasa. Maka dari itu, Om Jan mencoba mencarinya ke gunung, berharap di tempat yang memilikinya banyak misteri terdapat jawaban akan sebuah kebenaran. Ke dalam hati jiwa sendiri, kuselam jawab tidak tercari. Bait keempat. Setelah menyusuri tempat yang paling dasar, tempat yang paling tinggi, hingga tempat yang penuh dengan misteri, Om Jan masih belum dapat menemukan jawaban yang dicarinya. Kemudian Om Jan mencoba mencarinya ke dalam hati dan jiwanya sendiri. Hati dan jiwa perlambang dari hidup manusia itu sendiri. Karena biasanya hal yang tak dapat ditemukan dimanapun, justru sebenarnya terletak pada diri manusia itu sendiri. Namun terkadang manusia tidak menyadarinya. Akhirnya Om Jan pun merenung, mencoba menyelami atau memahami dirinya sendiri. Dalam diri sendiri lah biasanya harta atau sesuatu yang selalu dicari-cari oleh kita terpendam. Karena sebenarnya hati dan jiwa kita telah diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Sang Pencipta. Namun sayang, dalam hati dan jiwanya sendiri pun Om Jan masih sebelum menemukan jawabannya. Ya Allah yang Maha Dalam, berikanlah jawab teka-teki alam. Bait kelima. Setelah Om Jan berusaha mencari jawaban ke berbagai pelosok tempat dan tak mendapatkan hasil apapun, maka Om Jan tersadar bahwa tak ada yang tempat yang lebih baik untuk mencari sebuah kebenaran selain kembali meminta kepada Sang Pencipta, karena Allah adalah Zat yang Maha mengetahui segalanya. Allah yang Maha Dalam melambangkan bahwa Allah adalah Zat yang sebenar-benarnya mengetahui dalam apapun. Kedalaman akan hati manusia, kedalaman akan jawaban, dan kedalaman akan kebenaran. Oh Tuhan yang Maha Tinggi, ku nanti jawab petang dan pagi. Bait keenam. Selain itu, Allah juga merupakan Zat yang Maha Tinggi. Allah dapat mengetahui dan menguasai segala hal yang terjadi di dunia ini. Tinggi memiliki lambang yang sangat banyak. Tinggi bisa perlambang akan kekuasaan, pelambang pemilik, pelambang pencipta, pelambang yang paling agung. Maka dari itu, Om Jan selalu menanti jawaban dari Allah yang Maha Tinggi, yang Maha menguasai. Om Jan selalu menunggu setiap hari, baik itu saat petang maupun pagi. Hatiku hauskan kebenaran, berikan jawab di hatiku sekarang. Bait ketujuh. Pada bait ketujuh ini, Om Jan semakin ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Haus merupakan pelambang dari sesuatu yang sudah tidak tahan lagi. Harus segera diberikan sesuatu pada rasa haus tersebut agar tidak risau dan gundah gulana lagi. Dalam hal ini, Om Jan meminta sebuah kebenaran agar hatinya tidak risau dan gundah gulana lagi. Selanjutnya itu mantra tersengat. Mantra tersengat ini adalah analisis tentang semiotik. Mantra tersengat digunakan untuk mengobati orang yang terkena atau orang yang tertancap sengatan dari duri ikan, digigit lipan, kalajengking, dan gigit ular dan sebagainya. Adapun ikon yang terdapat mantra tersengat yaitu mantra tersengat yaitu memang adik bungsu anak cucu Nabi Muhammad dan Allah. Kata memang ialah makhluk ciptaan Tuhan yang berwujud jin atau setan yang mendiami pohon inggu. Kata adik bungsu disebut dengan anak yang terakhir yang sering diganggu jin atau setan, dan kata Muhammad merupakan anak keturunan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad.
pada kata Allah merupakan sang pencipta segala-galanya yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Memang adik bungsu, anak cucu Nabi Muhammad dan Allah merupakan gambaran langsung dari petanda. Dalam mata tersengat, indeks yang ditemukan yaitu turun bisa naik tahu. Dan menawa bisa, kata turun bisa naik tawa dan menawa bisa merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara penanda dan petanda. Dalam manta tersengat ditemukan simbol yaitu bunting. Kata bunting merupakan petanda dari penanda yang tidak memiliki hubungan alamiah, namun memiliki hubungan secara konvensional. Kata bunting secara konvensional dihubungkan dengan perempuan yang mengandung anak. Demikianlah hasil tentang pengertian hermeneutik dan semiotik beserta analisis contohnya. Baiklah, demikian hasilnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.